Pengertian sistem ekonomi Pancasila. Sederhananya, pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila. Tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Beberapa negara tertentu selalu menerapkan sistem ekonomi yang memang sudah sesuai dengan filosofi hidup di negara itu. Pun sama halnya dengan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila akan memberikan ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang sebelumnya sudah ditentukan. Seperti yang sudah kita ketahui, kebanyakan produksi masyarakat saat ini merupakan usaha swasta yang bersanding dengan pengusaha yang mencangkup di bidang pertanian, perbankan, pertambangan, transportasi, dan lain-lain. Di Indonesia, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa tujuan utama, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dalam berbisnis, kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas, adanya inisiatif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi sistem ekonomi Pancasila. Terlepas dari adanya kekurangan serta kelebihan sistem ekonomi Pancasila, pada dasarnya sistem perekonomian yang saat ini diambil oleh Indonesia masih termasuk sebagai salah satu yang berkembang, terutama untuk Anda yang ingin memulai bisnis atau memulai usaha startup company, yang beberapa di dalamnya masih menganut beberapa sistem ekonomi Pancasila dan mengambil pasar konsumen di Indonesia. Pentingnya instrumen kebijakan finansial sebagai suatu tolak ukur guna mengindikasikan adanya berbagai suatu sistem ekonomi Pancasila tersebut diklaim berhasil. Contoh penerapan ekonomi Pancasila. 1. Koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Seluruh pengolahan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun, saat ini popularitas ekonomi sudah semakin surut. Kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan namanya saja. 2. BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam mengolah perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengolah perekonomian. Ketiga, Serikat Buruh. Serikat buruh adalah suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan dieksploitasi bisa ditekan atau diminimalisir lewat serikat buruh. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sistem ekonomi. Pertama, nilai ketuhanan. Artinya sistem ekonomi berjalan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Kedua, nilai kemanusiaan. Artinya sistem ekonomi mengedepankan prinsip humanis dan tidak eksploitatif. Ketiga, nilai persatuan. Artinya kegiatan ekonomi dilakukan bersama-sama dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Keempat, nilai musyawarah atau demokrasi. Artinya prinsip ekonomi selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Kelima, nilai keadilan. Artinya pengolahan sumber daya ekonomi digunakan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Bagaimanapun, tidak ada sistem perekonomian suatu negara yang sempurna. Dengan melihat kelebihannya, kita bisa memanfaatkannya bagi kepentingan nasional dan rakyat. Dengan mengetahui kekurangannya, kita bila mengadakan usaha-usaha untuk meminimalisir atau bahkan mencegahnya. Kesimpulannya, adanya sistem ekonomi Pancasila di Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dasar yang kuat untuk para pengusaha muda di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila bisa sukses dijalankan jika dikondisikan perekonomian dan keuangan dalam bisnis ini mampu berjalan dengan baik. Dan sistem keuangan dalam bisnis bisa bergerak dengan baik jika didukung dengan pembukaan keuangan yang tertata rapih.